Polemik isu cawe-cawe Kapolda Sulut dalam kasus pemalsuan surat dan pengembalian dana hibah korupsi 5,2 miliar memasuki babak baru. Pimpinan organisasi keagamaan GMIM diperiksa Polda Sulut. Tiga pimpinan BPMS Gemim, yakni Ketua Sinode Pendeta Adolf Wenas, Wakil Ketua Pendeta Yani Rende, dan Sekretaris Pendeta Ever Tangel diperiksa secara maraton di Mapolda Sulut. Mereka diperiksa sekitar 10 jam lamanya. Kuasa hukum BPMS Gemim, Alfian Ratu, membeberkan pemeriksaan terhadap ketiga pimpinan BPMS Gemim bermula dari bocornya pertemuan mereka, kesalahan satu partai di Jakarta, serta beredar luasnya informasi tersebut di salah satu media online. Dan lebih menghebohkan dan menjadi sorotan penyidik soal isi surat BPMS Gemim kepada Presiden Prabowo Subianto yang salah satu poinnya tentang campur tangan atau cawe-cawe Kapolda terkait kasus pengembalian dana hibah Gemim yang sementara bergulir di Polda Sulut. BPMS Gemim secara tegas membantah surat itu memuat tuduhan intervensi atau cawe-cawe Kapolda Sulut, melainkan murni permohonan audiensi. Dalam laporan di dalam klarifikasi tersebut, teman-teman penyidik menanyakan tentang perihal surat yang disampaikan kepada Bapak Presiden dari BPMS kepada Bapak Presiden, ternyata hanya berisi permohonan audiensi dengan Bapak Presiden. Jadi tidak sebagaimana maksud dari pemberitaan di dalam berita Cahaya Manado tersebut. BPMS ingin melakukan audiensi dengan Bapak Presiden. Di dalam surat tersebut memberikan permohonan audiensi sekaligus bertemu dengan Bapak Presiden tentunya. Di dalam surat tersebut juga menyampaikan beberapa Gemim lagi menghadapi persoalan, dan surat tersebut sudah kami sampaikan ke teman-teman penyidik tadi. Sementara itu, Kapolda Sulut Irjen Pol Roy Kelangi membantah keras soal isu cawe-cawe. Kapolda menegaskan penanganan perkara pengembalian dana hibah Gemim adalah murni penegakan hukum tanpa muatan kepentingan lain. Dan saya menegaskan saya tidak pernah ikut cawe-cawe dalam hal itu. Saya hanya melaksanakan perintah undang-undang terkait dengan pelaporan dua kasus yang terakhir setelah kasus korupsi, yaitu kasus pemalsuan dan kasus yang diduga uang yayasan yang diselewengkan. Itu aja sebenarnya. Dan saya juga kan warga Gemim, gitu loh. Saya sayang Gemim. Untuk itu saya mengajak mari kita semua sama-sama itu save Gemim. Kita save Gemim untuk Gemim yang lebih baik. Kalau organisasinya itu bagus sekali, apalagi organisasi gerejawi. Pemeriksaan terhadap Ketua BPMS Gemim dan dua jajarannya, penyidik melayangkan sekitar 20 pertanyaan kepada mereka. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.